Pemirsa, pencurian motor kian marak. Para bandit bahkan tidak segan menggunakan senjata tajam untuk melukai korban. Pemberantasannya tidak cukup hanya menangkap eksekutor pencurian, tapi seluruh jaringannya, termasuk para penadah, pengganti nomor polisi, hingga pembeli onderdil curian. Bukan tanpa alasan kenapa pencurian motor jadi tindak kejahatan yang paling banyak kasusnya. Di dalam pagar rumah yang digembok, di puskesmas, sampai tempat keramaian sekalipun. Tak luput dari curanmor, bahkan dengan senjata. CCTV audio terpasang, gembok pagar pun sudah terkunci. Tapi bukan berarti aman dari incaran maling. Dua pria mencoba menutupi identitas dengan masker. Mencoba mencuri motor di sebuah rumah di Indekos di Jalan Bromo 2, Surabaya, Jawa Timur. Satu orang bahkan membawa senjata tajam jenis celurit yang diperkirakan sebagai perlindungan mereka jika aksinya terciduk. Kedua pelaku berhasil membawa kabur motor curian. Sang pemilik baru mengetahui motornya hilang di pagi harinya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Kalau yang ini lupa mencabut kunci kontak, sebuah motor yang sedang terparkir di halaman perkantoran di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, dengan mudahnya digondol maling. Dengan berbekal bukti CCTV yang memperlihatkan wajah pelaku, kasus ini pun juga sudah dilaporkan ke polisi. Di hari yang sama, kejadiannya di sebuah puskesmas di Pontang, Serang, Banten. Dua pencuri terekam berboncengan hilir mudik. Keduanya kemudian kabur membawa motor milik seorang pasien di Puskesmas Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Saat rekaman CCTV dicermati, pelaku ternyata menggunakan senjata airsoft gun. Berbekal rekaman CCTV, korban pun melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Dan tak berapa lama usai pelaporan, polisi menangkap salah satu pelaku di sebuah kontrakan di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Sejumlah barang bukti disita. Bersama rekannya, ia ternyata telah berulang kali beraksi. Kebayang ya, banyaknya pencurian motor jadi bikin geram. Mereka yang terciduk tak jarang jadi bulan-bulanan kekesalan massa. Pencurian motor tidak berdiri sendiri, tapi seakan sudah terorganisir. Ada jaringan penadah, pengganti nomor polisi atau rangka, hingga sang pembeli motor atau onderdil curian. Kita melihat bahwa ternyata trennya pun juga mulai bergeser gitu ya. Pada awalnya adalah pelaku yang bersifat amatir, sekarang adalah pelaku-pelaku yang cenderung relapse atau mungkin dikenal dengan bahasa residivis. Jadi mereka sudah tahu saat kemudian mereka baru pertama kali melakukan, maka mereka mengkalkulasikan. Yang pertama mengkalkulasikan saat mereka misalnya ketahuan atau kemudian ada warga yang mengamati, maka mereka akan berupaya untuk bersenjatai diri dengan senjata api, apakah kemudian ilegal atau yang bersifat mereka temukan sendiri. Yang berikutnya adalah yang bisa kita pahami dalam konteks ini, maka tentu ada jaringannya. Jaringan di mana ada pihak eksekutor, terus kemudian ada pihak-pihak yang melakukan pengawasan. Yang paling penting adalah pendekatan kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan penadahan. Pemberantasan pencurian motor tak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan, namun membongkar jaringannya. Tim MTech Media melaporkan.